perangkap setan di akhir zaman. Bagaimana caranya supaya saya tidak skandalizo? Karena dikatakan firman-Nya bahwa kasih kebanyakan orang semakin dingin juga. Itu skandalizo. Karena bertambahnya kedurhakaan dan kejahatan, saudara. Ya. Jadi penting sekali hari-hari ini kita melakukan 3 hal ini, saudara. Supaya saudara kita tidak kena trapnya, perangkapnya si iblis dan mengalami skandalizo. Yang pertama adalah pastikan hati nuranimu murni. Paulus mencatat dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Dia katakan bahwa dia berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa hati nurani yang murni? Ya karena saudaraku, hati nurani kita adalah titik kontak kita dengan Tuhan. Hati nurani kita adalah media kehidupan kita. Dari situlah terpancar kehidupan. Aliran-aliran kehidupan. Dari hati kita. Jadi kalau hati kita rusak, hati kita bobrok, hati kita najis, hati kita kotor. Itu berarti kehidupan kita semuanya kotor, rusak, bobrok. Kalau hati kita penuh racun, hidup kita toksik, jadi racun dan meracuni. Hati kita kotor, hidup kita kotor, berarti kita mengotori yang lain. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku berusaha. Ya, kita mesti berusaha untuk jaga hati nurani kita. Pastikan hati nurani kita murni, bersih di hadapan Tuhan. Mari kita uji, mari kita selidiki ke kedalaman hati kita. Saya sering sebut masuk ke kedalaman 88% batin kita. Ya kita bisa sebut jiwa kita. Kita bisa sebut pikiran bawah sadar kita. Di situ ada file-filenya, tersimpan berbagai catatan. Mari kita periksa, kita lihat di situ. Memori-memori kita. Kita cek emosi-emosi kita, motif-motif kita. Kita cek di situ, attitude kita, sikap kita. Kita cek di situ. Apakah di situ ada kekecewaan? Apakah di situ ada rasa sakitnya? Ada penolakan, ada luka, ada kebencian, ada kepahitan, ada kemarahan. Bereskan semuanya. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Aku mau hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Lepaskan pengampunan juga buat pihak-pihak yang lain. Terima dirimu, terima orang lain. Bersyukur buat semua yang terjadi. Mulai bersyukur dengan segala kesulitan, keadaan-keadaan buruk, pergumulan berat hidupmu. Mulai bersyukur. Di dalam Mazmur 73, sempat pemazmur menyatakan kekecewaannya sama Tuhan. Dia sempat menyatakan sebetulnya secara tidak tersirat. Ya, maksud saya tersirat, tidak tersurat. Sebetulnya dia sedang menyatakan Tuhan itu nggak adil. Aku hidup bersungguh-sungguh sama Tuhan. Jaga hatiku benar sama Tuhan. Aku beribadah takut Tuhan. Tapi yang aku alami, keadaan-keadaan yang sulit, ketidakmujuran, kesialan, malapetaka yang aku alami. Tapi tidak demikian dengan dia. Orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, yang sombong. Tapi kelihatannya hidup mereka berhasil, sukses, mereka sehat, gemuk, tidak ada sakit penyakit dalam hidup mereka. Tapi perspektif daripada pemazmur berubah. Ketika dia naik ke posisi hadirat Tuhan. Dia lakukan perjumpaan dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan.
Di saat itu, dia bisa melihat yang sesungguhnya. Apa yang bakal terjadi pada orang fasik dan orang berdosa. Lalu dia mulai bersyukur, perspektifnya berubah, cara pandangnya kepada Tuhan berubah. Dia mulai bersyukur, jiwanya dipulihkan, jiwanya disembuhkan. Haleluya, dan dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bilang, aku memilih mendekat sama Tuhan. Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Dia sembuh dari skandalisonya. Dia tidak masuk dalam perangkap setan. Awalnya sempat, hai puji Tuhan, dia cepat-cepat masuk di hadirat Tuhan. Nah, ini caranya, saudara. Masuk hadirat Tuhan. Minta hadiratnya memenuhi saudara. Jumpa dengan Tuhan. Lihat ke kedalaman hatimu. Bereskan hidup. Bereskan hatimu. Jangan biarkan semua itu ada dalam dirimu. Sekarang juga lakukan. Kalau itu ada hubungan dengan seseorang, bereskan. Ada hubungannya dengan suamimu, istrimu, bereskan. Kalau saudara suami istri sering bertengkar, saudara jangan anggap itu hal biasa. Menurut saya, karena ada sesuatu yang gak beres di hati nuranimu. Coba berkomunikasi dari hati ke hati. Selesaikan, akui apa sih yang menyebabkan Anda sering bertengkar. Sama-sama berdoa dong suami istri, supaya jangan ada skandalitso. Sebab ini perangkap setan di akhir zaman. Kalau kita gak hati-hati, kita gak akan jadi mempelai wanita yang kudus. Mempelai wanita yang tak bernoda, tak bercacat, tak bercelah. Ini sebetulnya gereja akhir zaman yang Tuhan sedang persiapkan. Ya, karena untuk memasuki pernikahan dengan sang mempelai pria Yesus Kristus, maka syaratnya mempelai wanita itu harus kudus, tak bercacat, tak bernoda, tak bercelah. Apanya, saudaraku? Ini bukan bicara hal fisik jasmani, tapi bicara mengenai jiwa kita. Itulah sebabnya perangkap iblis adalah skandalitso. Kenapa? Karena kalau orang sudah kena skandalitso, maka dia nggak bisa layak menjadi mempelai wanita itu yang kudus, yang tak bercacat, tak bercela, tak bernoda, atau yang serupa itu. Sebab itu pastikan, saudara-saudara, kita bereskan skandalitso dalam jiwa kita saat ini, supaya jiwa kita bersih, bening. Haleluya. Kemarahan-kemarahan dibereskan. Mungkin ada yang nanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, bolehkah marah? Ya boleh. Boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. 2, marah, tapi dengan motif yang benar. Dan yang ketiga, cara yang tepat. Ya, baru boleh. Jadi cara marahnya seperti apa, Pak Pendeta? Cara marahnya, saudara. Jangan saudara marah dengan hanya diekspresikan. Kalau diekspresikan itu berarti saudara dengan bahasa tubuhmu, dengan gesturmu. Ya, ini sebetulnya bukan cara marah yang tepat, malah bikin tambah masalah, ini nggak bikin solusi. Ya, karena Pak, orang terpancing emosi kemarahannya kalau lihat gestur, sikap kita yang menunjukkan kemarahan. Itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Juga bukan dengan cara menekan kemarahan itu. Ya udahlah, saya mau aman-aman aja, nggak masalah, saya ngalah lah, no problem. Ya, lalu saudara menarik diri diam-diam, jaga jarak, nggak ngomong, berhari-hari, berminggu-minggu, itu nggak menyelesaikan masalah, itu tambah masalah, tambah penyakit dalam dirimu, ya. Ya, stres jadinya sebetulnya, ya kan? Lalu ngomongin orang itu di belakang-belakang, hakimi, fitnah orang itu, saudaraku, ya ini cara marah yang buruk banget, ya. Atau saudara menunjukkan sikap memberontak, ya, nggak menyukai orang itu, ya, ini cara marah yang tidak tepat. Lalu gimana cara marah yang tepat? Ya, saudara ungkapkan dong, ngomong baik-baik. Tapi ingat, seringkali yang terjadi orang marah itu karena asumsi loh. Asumsi itu perlu divalidasi, perlu diklarifikasi, benar nggak? Jadi ajak ngomong baik-baik, ya. Ya, dari hati ke hati, saudara boleh ungkapkan dengan cara yang tepat. Jangan ngamuk-ngamuk, ngamuk tambah masalah, saudaraku, ya. Ngomong baik-baik. Beritahukan, ungkapkan bahwa saudara saat ini merasa marah. Kenapa? Karena saudara merasa diperlakukan gak baik, gak benar, tidak adil, tidak fair, atau dan lain-lain sebagainya. Ungkapkan. Dan bilang, ya bisa jadi asumsi saya salah terhadap kamu, sehingga saya marah.
Ya, tolong jelaskan, tolong beritahu yang sebenarnya seperti apa sih. Oke, itu penting saudara. Karena dalam pengalaman saya, beberapa kemarahan saya itu sebetulnya karena akibat asumsi. Dan ketika diklarifikasi, divalidasi, ternyata saya salah. Nggak benar saudara. Ya, perspektif saya berubah. Saya minta maaf, oh ya maaf, saya sudah terlanjur marah.